Perkenalkan, nama saya Milda Stendawan. Di sini saya akan menampilkan perhitungan dari Labcom reproduksi yang dimulai dari proporsi kelamin. Pertama, kita hitung jumlah total dengan cara count dan pilih data yang akan dihitung. Enter. Lalu kita menghitung dari total jantannya. Sama dengan rumus yang tadi menggunakan count. Setelah itu, kita menghitung dari total betina. Sama seperti rumus yang tadi, kita menggunakan count. Sebelumnya, data disortir terlebih dahulu agar terbagi menjadi jantan dan betina. Setelah itu, kita menghitung presentasi jantan dengan cara membagikan dari jumlah jantan dan jumlah total dikali 100. Setelah itu, untuk betina, jumlah betina dibagi jumlah total dikali 100. Setelah itu, kita menghitung perbandingan dari jumlah jantan dengan cara membagikan jumlah ikan jantan dengan jumlah total ikan. Begitu juga dengan yang betina. Setelah itu kita menghitung standar deviasi dengan cara SKRT, lalu pilih buka kurung 2 kali, pilih perbandingan jantan dikali perbandingan betina, tutup kurung, dibagi jumlah total. Enter. Setelah itu, kita akan menghitung dari selang kepercayaannya. Dengan cara sama dengan, karena kita masih menghitung yang jantan, kita menggunakan perbandingan jantan dikurang 1,96 dikali dengan standar deviasinya. Enter. Setelah itu, sama seperti yang tadi, bedanya di sini kita menggunakan jumlah 1,96 dikali standar deviasi. Setelah itu enter. Sama seperti yang tadi, untuk yang betina, kita menggunakan perbandingan yang betina, yaitu perbandingan betina dikurang 1,96 dikali dengan standar deviasinya. Lalu enter. Setelah itu, yang satu lagi sama dengan perbandingan yang betina ditambah 1,96 dikali dengan standar deviasinya. Setelah itu kita memberikan interpretasinya. Interpretasinya yaitu proporsi dari kelamin ikan jantan berkisar di antara 0,1185 sampai 0,3293. Itu untuk yang jantan. Begitu juga dengan yang betina, kita memberikan interpretasinya yaitu proporsi kelamin ikan betina berkisar antara 0,687 sampai 0,8615.
Nah, setelah itu kita melakukan pengujian uji chi-square. Di situ sudah ada tabel OIJ, kita blok semua menggunakan frekuensi, lalu kita menggunakan data yang bobot gonad pada ikan jantan, karena itu OIJ. Lalu menggunakan TKG-nya. Setelah itu, sama seperti yang tadi, blok semua, lalu frekuensi, lalu menggunakan bobot gonad yang ada di betina. Untuk EI-nya, rumusnya yaitu OIJ dikurang OIB dibagi 2, ditambah. Lalu kita drag ke bawah saja. Setelah itu untuk menghitung exit J, kita menggunakan rumus yaitu OIJ dikurang EI dipangkat 2, lalu dibagi dengan EI. Sama seperti tadi, kita drag saja ke bawah. Nah, setelah itu untuk exit B, kita menggunakan yang OIB dikurang EI dipangkat 2, lalu dibagi dengan EI. Lalu kita drag ke bawah lagi. Nah, setelah itu kita menghitung dari jumlahnya menggunakan sum, blok semua, lalu enter. Untuk exit B juga sama, menggunakan sum, nilai yang di atas di blok semua, setelah itu enter. Setelah itu kita menghitung nilai dari exit menggunakan sum, lalu blok semua di exit J dan exit B. Setelah itu xstep, rumusnya yaitu menggunakan change, titik koma 3, enter. Setelah itu kita membuat kesimpulan bahwa exit lebih besar dari xstep, yang berarti tolak H0 besar dari xstep, tolak H0. Interpretasinya yaitu berdasarkan skala 95%, maka dipercaya bahwa proporsi kelamin dari ikan tersebut tidak sama dengan 1:1. Setelah itu kita menghitung dari nilai TKG. Pertama kita menghitung jumlah totalnya dengan menggunakan count.
Setelah itu kita menghitung nilai maksimumnya menggunakan max dan menghitung nilai minimum dengan menggunakan min. Lalu blok data. Setelah itu menghitung wilayah dengan max dikurang min. Lalu kita menghitung jumlah kelas dengan 1 tambah 3,32 dikali log n. Lalu dibulatkan ke atas. Lebar kelas. Lalu menghitung jarak kelas. Nah, lalu kita melengkapi tabel dari SKB, SKA, SK serta TKG dan frekuensi relatifnya. Pertama kita mengisi yang jantan dulu. Di-drag ke bawah sampai jumlah kelasnya. Sama seperti tadi, sama dengan SKA ditambah jarak kelas. Lalu jangan lupa di string, lalu di-drag ke bawah. Untuk SK-nya, SKB, dan strip SKA. Untuk TKG satunya, kita menggunakan frekuensi dengan cara di blok dulu. Setelah itu, menggunakan data dari TKG yang satu, lalu menggunakan SKA. Sama juga untuk TKG yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Sama juga untuk yang TKG 4. Di blok dulu, lalu sama dengan frekuensi. Menggunakan yang data di TKG 4. Setelah itu menggunakan SKA, titik koma SKA. Untuk jumlahnya, kita menggunakan sum. Lalu blok dari TKG 1, 2, 3, 4. Lalu enter. Setelah itu di-drag ke bawah. Untuk frekuensi relatif, menggunakan data dari TKG 1 untuk yang frekuensi relatif 1 dibagi dengan jumlahnya, lalu dikali dengan 100. Enter. Setelah itu drag ke bawah. Begitu juga dengan frekuensi relatif 2, 3, dan 4. Untuk yang betina, caranya sama dengan yang jantan tadi. Perbedaannya hanya kita menggunakan data yang di betina. Untuk SKB-nya kita menggunakan nilai min, lalu SKA menggunakan SKB ditambah dengan lebar kelas. Setelah itu SKB yang kedua menggunakan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas, jangan lupa di string. Setelah itu di drag ke bawah
sampai jumlah kelasnya. Setelah itu SKA menggunakan SKA yang pertama ditambah dengan jarak kelas. Jangan lupa di string. Setelah itu di drag ke bawah. Untuk SK yaitu SKB dan strip SKA. Enter. Setelah itu di drag ke bawah. Sama seperti yang tadi, untuk TKG 1 kita blok semua dulu. Setelah itu sama dengan frekuensi. Lalu gunakan data yang ada di betina. Data panjang totalnya, lalu titik koma, tetap menggunakan SKA. Begitu juga dengan di TKG 2, 3, dan 4. Nah, begitu juga dengan jumlahnya, kita menggunakan sum lalu di drag ke bawah. Frekuensi relatif juga sama, seperti yang tadi. Setelah itu kita membuat tabel menggunakan, untuk datanya kita menggunakan frekuensi relatif. Dan untuk yang di bawah kita menggunakan selang kelas. Setelah itu rapikan tabelnya. Begitu juga untuk yang betina menggunakan kolom, yaitu yang stack kolom. Setelah itu masukkan untuk yang TKG 1, 2, 3, 4 menggunakan frekuensi relatif. Setelah itu kolomnya kita rapikan. Dan jadi untuk TKG. Setelah itu kita menghitung IKG dengan cara sama dengan bobot gonad dibagi dengan bobot ikan, lalu dikali dengan 100. Datanya di drag ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lain. Setelah itu kita menghitung IKG rataan menggunakan average. Untuk yang TKG 1 kita menggunakan IKG yang berada di TKG 1. Karena kita menghitung yang jantan, maka kita melihat data TKG 1 untuk yang jantan. Nah, begitu juga dengan untuk IKG rataan pada TKG 2 dan 3 dan 4. Setelah itu kita menghitung SCDF-nya menggunakan rumus sama dengan SCDF. Lalu sama seperti tadi, kita menggunakan IKG yang berada di TKG 1 untuk menghitung SCDF di TKG 1. Begitu juga caranya dengan yang untuk TKG 2, 3, dan 4.
Nah, karena itu datanya 1, maka dia STDF-nya 0 atau tidak ada. Setelah itu kita membuat grafiknya menggunakan line with marker. Setelah itu select data, add. Nah, di sini kita menggunakan data yang ada pada IKG rataan. Oke. Di edit kita menggunakan TKG. Oke. Nah, sini kita rapikan terlebih dahulu grafiknya. No fill, no line. Seriesnya kita hapus. Itu juga no fill, no line. Garisnya kita hapus. Nah, setelah itu seriesnya juga dihapus. Selanjutnya tambahkan axis title di bawah dan di samping. Setelah itu kita menambahkan error bars. Gunakan yang specify value, terus menggunakan nilai STDF pada yang positif maupun yang di negatifnya. Close. Nah, error barnya sudah muncul. Axis title-nya kita ganti. Yang di samping kita menggunakan IKG rataan. Lalu yang di bawah kita menggunakan TKG. Nah, setelah itu formatnya kita ganti menjadi Times New Roman. Lalu numbernya kita ganti menggunakan 4 angka belakang koma. Number kita menggunakan custom. Lalu add. Setelah itu close. Nah, untuk yang betina sama caranya seperti yang jantan tadi. Kita menggunakan data yang ada pada betina untuk mencari IKG rataan yang betina.
Nah, kita mengganti axis title-nya menjadi di samping IKG relatif dan yang di bawah menjadi TKG. Nah, maka dari itu selesai untuk yang IKG. Setelah itu kita menghitung nilai dari fekunditas. Pertama kita mencari kibar dengan average, terus menggunakan bobot gonad 1, 2, 3. Setelah itu kita drag. Kemudian X bar untuk menghitung jumlah telur yang 1, 2, 3 sama menggunakan average yang jumlah telur 1, 2, 3. Enter. Setelah itu di drag ke bawah. Setelah itu kita menghitung nilai dari fekunditasnya dengan cara sama dengan bobot gonad dikali 10, yaitu volume pengenceran, dikali dengan kibar kali X bar dibagi dengan kibar. Lalu di drag ke bawah. Setelah itu kita membuat grafik menggunakan scatter, sama seperti yang tadi untuk menghitung hubungan dari fekunditas dengan panjang. Untuk nilai X kita masukkan nilai panjang total dan Y-nya kita menggunakan nilai dari fekunditas. Enter. Oke. Nah, kita rapikan grafiknya. Setelah itu kita masukkan axis title-nya di bawah dan di samping. Untuk yang di samping kita ganti menjadi fekunditas dan yang di bawah kita ganti menjadi panjang. Karena ini merupakan grafik hubungan dari fekunditas dengan panjang. Setelah itu kita tambahkan trendline dengan more option, lalu kita pilih power. Jangan lupa checklist yang display-nya untuk menunjukkan nilai Y dan R. Setelah itu kita pindahkan posisinya, Y kita ganti menjadi F, lalu kita tambahkan N, yaitu jumlahnya ada 46. Setelah itu kita membuat grafik lagi untuk mengetahui hubungan dari fekunditas dengan bobot. Select data, add, nilai X-nya kita menggunakan bobot dari ikan. Enter. Untuk nilai Y-nya kita menggunakan fekunditas. Nilai fekunditas. Enter. Oke, setelah itu sama seperti tadi, kita merapikan grafiknya.
Sama seperti yang tadi, kita menambahkan axis title. Untuk yang di samping itu adalah fekunditas, dan yang di bawah adalah bobot. Setelah itu kita menambahkan trend line sama seperti tadi, menggunakan power, lalu checklist kedua display untuk menunjukkan nilai Y dan R. Kita pindahkan posisinya, lalu Y kita ganti menjadi F, yaitu fekunditas. Setelah itu kita tambahkan N, yaitu ada 46. Yang terakhir kita menghitung diameter telur. Pertama kita mengkonversi untuk telur yang di bagian pertama. Nah, dikali 10 dan dibagi 100. Lalu di drag ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Karena rumus yang digunakan adalah rumus yang sama. Sama seperti yang tadi, untuk menghitung yang kedua, dikali 10, lalu dibagi dengan 1000. Drag ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lain. Begitu juga dengan konversi diameter telur yang ketiga. Setelah itu, kita menghitung jumlah total dari telur menggunakan count, lalu menggunakan keseluruhan data konversi diameter telur, enter. Begitu juga untuk menghitung nilai max dan minnya, kita menggunakan keseluruhan data dari konversi diameter telur. Setelah itu kita menghitung wilayah dengan cara mengurangkan max dikurang min. Untuk jumlah kelas, 1 ditambah 3,32 dikali dengan log N. Setelah itu menghitung lebar kelas, wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Lalu angkanya kita bulatkan menjadi 0,06. Setelah itu jarak kelas, yaitu lebar kelas ditambah dengan NST. NST-nya 0,01. Setelah itu kita melengkapi tabel SKB, SKA, SK, dan FI. Sama seperti yang tadi, menggunakan nilai min untuk yang SKB, SKA sama dengan SKB ditambah lebar kelas. Dan begitu selanjutnya. Jangan lupa di string. Setelah itu di drag ke bawah sesuai dengan jumlah kelas, yaitu ada 15. Begitu juga dengan SKA. Jangan lupa di string. Setelah itu di drag ke bawah
Nah, untuk SK sama dengan SKB dan strip SKA. Enter. Lalu tinggal di drag ke bawah. Setelah itu kita menghitung frekuensinya. Blok semua lalu sama dengan frekuensi. Kita menggunakan seluruh data konversi diameter telur, titik koma. Setelah itu menggunakan SKA. Jangan lupa Ctrl Shift Enter. Lalu hasilnya akan muncul. Setelah itu kita membuat kolom menggunakan kolom yang 2D yang pertama. Setelah itu select data. Lalu add. Kita menggunakan data yang pada frekuensi. Oke. Lalu yang diedit kita menggunakan SK. Enter. Setelah itu kita rapikan grafiknya. Setelah itu kita menambahkan axis title seperti tadi, di samping dan di bawah. Untuk yang di samping kita menggunakan frekuensi. Dan yang di bawah kita menggunakan selang kelas. Setelah itu kita menggunakan trendline yang moving average. Oke. Close. Kita menggunakan solid line agar garisnya terlihat lebih jelas. Nah, dari grafik tersebut kita dapat memberikan interpretasi bahwa dari grafik tersebut dapat disimpulkan ikan tersebut merupakan total spawner atau yang memijah satu kali dalam satu musim. Hal ini dikarenakan dapat dilihat di grafik terdapat satu puncak. Nah, perhitungannya sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya.